Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pinkan Melinda, absen 26 dari kelas 10I. 1. Dakwah Islam periode para wali songo. Islam mulai berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Tokoh yang sangat berjasa dalam proses Islamisasi di Nusantara, terutama di tanah Jawa, adalah Wali Songo. Ajaran-ajaran dan dakwah Wali Songo yang unik serta sosoknya yang menjadi teladan serta ramah terhadap masyarakat Jawa membuat Islam dengan mudah menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Pada abad ke-10 Masehi terjadi migrasi keluarga yang berasal dari bangsa Persia. Di antaranya adalah keluarga Lor yang datang pada zaman kerajaan Niziruddin bin Badar, memerintah wilayah di Persia tahun 300 Hijriah atau 912 Masehi. Jawani yang datang pada zaman Jawani Al-Qurdi, memerintah Islam sekitar tahun 300 H atau 1912 Masehi. Sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Kata wali dalam bahasa Arab artinya pembela, teman terdekat, dan pemimpin. Songo dalam bahasa Jawa artinya 9. Jadi Wali Songo berarti 9 wali yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Daftar nama Wali Songo: Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Gelar Sunan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun, yang dalam bahasa Jawa kuni berarti menghormati, menjunjung tinggi. Lazimnya digunakan untuk menyebut guru suci. Metode yang digunakan untuk penyebaran agama Islam di Jawa dilakukan oleh para wali dengan memanfaatkan budaya lokal yang berkembang saat itu, seperti wayang, tembang-tembang atau syair Jawa, gamelan atau alat musik Jawa, serta upacara adat yang dipadukan dengan unsur ajaran Islam. Metode dakwah Wali Songo. A. Pendekatan teologis. Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel merupakan tokoh yang menggunakan pendekatan ini. Mereka berdakwah bahkan hingga ke tingkat lapisan masyarakat paling bawah saat itu. B. Pendekatan ilmiah. Sunan Giri berdakwah dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Ia membangun pesantren, membuat pelatihan dan pengkaderan, serta menugaskan muridnya untuk berdakwah di suatu tempat. C. Pendekatan kelembagaan. Tidak semua anggota Wali Songo berdakwah di masyarakat langsung. Ada juga yang berdakwah di pemerintahan. Misalnya, Sunan Kudus dalam Kesultanan Demak Bintoro dan Sunan Gunung Jati di Kesultanan Cirebon. D. Pendekatan sosial. Sunan Muria dan Sunan Derajat lebih senang hidup jauh dari keramaian. Mereka memilih untuk berdakwah pada masyarakat kecil, di desa atau di kampung. E. Pendekatan kultural. Dalam berdakwah, Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang lebih menonjol menggunakan pendekatan kultural. Mereka sadar bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang sudah mendarah daging di masyarakat. Budaya-budaya yang sudah ada di perkembangan disiplin dengan ajaran-ajaran Islam. Tidak hanya itu, mereka juga menciptakan budaya-budaya baru yang mengandung nilai-nilai Islam. Selanjutnya yang kedua ada Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Wali Songo atau 9 wali memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Kesembilan wali ini memiliki ikatan yang sangat erat, baik berdasarkan ikatan darah ataupun hubungan guru dan murid. Mereka tinggal di utara Pulau Jawa sejak awal abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16. Di beberapa wilayah yakni Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Maria di Jawa Tengah, serta Cirebon yang ada di Jawa Barat. A. Sunan Gresik. Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut juga dengan Sunan Gresik, berasal dari Kasan, Pasia. Beliau dikenal dengan nama kakek bantal. Silsilah keturunan tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Sunan Maulana Malik Ibrahim mempunyai peran penting dalam mengembangkan Islam, khusus di Pulau Jawa, yaitu 1.
mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. 2. Mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. 3. Mendirikan masjid dan pesantren. B. Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal dengan Raden Rahmat. Nama asli adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Mereka datang bersama sejumlah kerabat. Kedatangan ke Pulau Jawa diperkirakan tahun 1440 Masehi. Setelah beberapa lama, Raden Rahmat menikah dengan Nyi Ageng Manila, Putri Tenggana Arya Teja, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembu Surokoma, Raja Surabaya yang Muslim. Dari pernikahannya lahir anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwahnya dalam menyebarkan Islam. Begitu pula hubungan kerabatannya dengan penguasa Surabaya. Arya Lembu Sura pada gilirannya membawa Raden Rahmat menjadi bupati, penguasa Surabaya. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren serta menjadikan sebagai pusat perkanderan mubalik yang disebarkan ke daerah lain di Pulau Jawa. Dalam melaksanakan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Ampel mempunyai peran penting dalam pembagian syiar Islam, yaitu 1. Membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. 2. Melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. 3. Membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. C. Sunan Bonang. Sunan Bonang, nama aslinya Mahdum Ibrahim, putra keempat Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyi Ageng Manila, Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Tokoh ini diperkirakan lahir pada tahun 1465. Ia belajar agama di pesantren Sunan Ampel bersama Raden Paku, Raden Patah, dan Raden Kasen. Kegagalan dakwah Sunan Bonang di Kediri mengantarkan pindah ke Demak atas panggilan Raja Demak. Raden Patah yang mengangkatnya sebagai imam masjid Demak, namun tidak lama kemudian ia melepaskan jabatan sebagai imam. Kemudian pindah ke Lasem dan mendirikan sebuah zawiyah, tempat khusus untuk beribadah dan digunakan juga oleh para pengamal tasawuf sebagai tempat khawat. Kemampuan Sunan Bonang sebagai dalam pertunjukan wayang memberikan kesempatan menyisipkan dakwah Islam melalui seni yang digemari penduduk pada zaman. Sunan Bonang juga memiliki peran penting dalam pengembangan syiar Islam, yaitu 1. Mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. 2. Memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. 3. Menyebarkan dakwah melalui karya sastra Saluk Wujil. D. Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Hasyim adalah putra bungsu Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Lahir tahun 1470 Masehi. Beliau saudara kandung Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Berdasarkan cerita tutur setempat, dikisahkan dalam perjalanan laut menuju Gresik, perahu yang ditumpangi Sunan Derajat dihantam gelombang besar dan pecah di tengah laut. Dengan pertolongan Allah SWT, Sunan Derajat ditolong oleh ikan cucut dan ikan talang sampai mendarat di sebuah tempat bernama Jalan Desa Banjarwati. Lewat seni dan budaya, Sunan Derajat menyampaikan ajaran Islam sehingga masyarakat menerima Islam dengan baik. Di dalam wulurlah yang menghabiskan masa hidupnya untuk berdakwah. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi. Dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Sunan Derajat memiliki peran penting diantaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menanamkan pendidikan akhlak. E. Sunan Kudus. Ja'far Shadiq Asmad Khan atau Sunan Kudus, putra Utsman Haji bin Ali Matarda, saudara kandung Sunan Ampel. Ia adalah cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarkandi dan silsilahnya bersambung sampai Rasulullah SAW. Raden Ja'far Shadiq muda pernah diangkat menjadi senopati atau panglima kerajaan Demak sebagai pusat pengembangan Islam masa akhir Majapahit. Ia juga pernah diangkat sebagai imam besar Masjid Agung Demak, Masjid Kerajaan Islam Demak yang menjadi pusat dakwah dan pengajaran para penyebar Islam.
Beliau juga pernah diangkat sebagai qadhi atau hakim, yaitu jabatan di Kesultanan Demak yang lebih tinggi dari imam masjid. Namun pada saat pecahnya perselisihan di Kerajaan Demak dan wafat Sultan Trenggana, ia memutuskan untuk pindah ke Kudus mengembangkan dakwah Islam yang ramah. Dalam dakwahnya, Sunan Kudus menggunakan pendekatan seni dan budaya sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo lainnya. Sunan Kudus mempunyai peran penting diantaranya melopori toleransi beragama, melakukan akulturasi budaya Islam dan budaya lokal, serta berdakwah lewat seni dan budaya. Sunan Giri. Sunan Giri nama aslinya Raden Paku, lahir pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Isa Putra Syekh Jumadil Kubro. Sewaktu Jaga Samudra masih dalam kandungan ibunya, Syekh Maulana Isa diusir oleh mertuanya berwirah bumi lantaran ia tidak mau menerima ajaran Syekh Maulana Isa untuk masuk agama Islam. Setelah Syekh Maulana Isa pulang ke Pasai, Aceh, Dewi Sekardadu mengalami sakit hingga wafat. Setelah melahirkan putranya, selang beberapa hari terjadi wabah penyakit Dengresikoma. Beri Prabumi memerintahkan agar sang bayi cucunya sendiri dibuang ke laut karena dianggap mendatangkan bencana, dan akhirnya ditemukan oleh Nyi Ageng Pinanti. Ketika berusia 7 tahun, Jaka Samudra dititipkan ke pesantren Ampel Denta. Nama Jaka Samudra diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel. Ia belajar sebagai disiplin ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf di bawah asuhan Sunan Ampel. Oleh karena itu, kecerdasannya menyerap ilmu agama, Raden Paku diberikan gelar Maulana Ainul Yakin. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Giri punya peran penting dalam mengembangkan syiar Islam, yaitu berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri, mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren, mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat, serta memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Sunan Kalijogo. Raden Syahid atau Sunan Kalijogo adalah putra Tumenggung Wilatiktanya, bernama Arya Tejo atau Abdurrahman, seorang keturunan Arab yang bersambung silsilahnya dengan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Sunan Kalijogo mengawali dakwahnya di wilayah Cirebon, di desa Kalijogo untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan pemakmukan. Setelah cukup lama berdakwah, Sunan Kalijogo melanjutkan uzlah atau mengasingkan diri untuk beribadah selama 3 bulan di Pulau Upih, Malaka, Malaysia. Kemudian ia melanjutkan kembali dakwahnya selama beberapa tahun menyiarkan Islam di Cirebon, kemudian menikahkan dengan Siti Zaibah, adik dari Sunan Gunung Jati. Titik pernikahannya dengan Siti Zaibah, putri Syekh Datul Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar, memiliki putra bernama Watiswara yang dikenal dengan Sunan Panggung, dan Sunan Panggunglah yang melanjutkan dakwahnya kelak. Dalam mengembangkan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Sunan Kalijogo memainkan peran penting yang menjadikan memeluk Islam makin meluas, yaitu menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang serta mengubah tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said, putri Usman Haji atau Sunan Mandalika bin Ali Al-Muttadro, diperkirakan lahir pada tahun 1450-an. Ayahnya merupakan saudara kandung Sunan Ampel dan ayahnya Syekh Ibrahim Asmoro Kondi. Sultan Muria berdakwah di tengah masyarakat yang masih menganut agama Hindu-Buddha dan mempunyai tradisi Jawa yang masih kental. Tradisi keagamaan tidak serta-merta dihilangkan, melainkan diberi warna Islam yang dikembangkan menjadi tradisi keagamaan yang baru bernilai Islam. Masa perjuangan dakwahnya sering berdirinya Masjid Demak. Sultan Muria ditunjukkan sebagai muazin salat Jumat saat peresmian kedua Masjid Agung Demak. Ia juga terlibat dalam pemilihan Raden Patah sebagai Sultan pertama Kerajaan Islam Demak dan menjadi pendukung setia Kesultanan Demak.
Sultan Muria mengajarkan penghayatan tentang kebenaran Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wirid mencontohkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari dengan kesederhanaan, dermawan, dan dakwah yang disampaikan dengan arif dan bijak dalam menghadapi budaya masyarakat. Sunan Muria wafat tahun 1551 Masehi. Makamnya terletak di lereng Gunung Muria, Desa Calokoma, Kecamatan Dewe, sekitar 18 km sebelah utara Kota Kudus. Dalam melaksanakan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Muria memiliki peran penting dalam mengembangkan agama Islam, yaitu menjaga tradisi lama dan mengintrospeksikannya ke arah fungsi baru dan mengadakan perombakan latar budaya dan tradisional keagamaan dalam cerita wayang. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir 1448 Masehi. Ia adalah putra Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim, seorang penguasa di Islamiyah, Mesir. Perjalanan Syarif Hidayatullah menuntut ilmu dilanjutkan ke Kudus kepada seorang ulama bernama Datuk Barul. Setelah lulus, ia disarankan menuju Ampel Denta, menemui Sunan Ampel di Gresik. Disinilah Sunan Ampel bertemu dengan wali songo lainnya, antara lain Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijogo. Pertemuan ini berujung pada kesepakatan dan tugas dakwah yang dibebankan kepadanya di Cirebon. Mengawali dakwahnya, Syarif Hidayatullah berperan sebagai guru agama, menggantikan Syekh Datuk Akhafi di Gunung Sambung, kemudian melanjutkan dakwahnya ke Banten. Usaha dakwahnya cukup berhasil di dua daerah ini. Beberapa dekat dengan masyarakat perdesaan, karena itu dengan mudah mempelajari karakter masyarakat sebelum tampil sebagai penguasa di pusat pemerintahan dan melakukan dakwah Islam di daerah Jawa. Sunan Gunung Jati mempunyai peran penting yang dalam pengembangannya agama Islam, yaitu berperan sebagai ulama dan pengusaha dalam penyebaran Islam, akan melakukan alkulturasi budaya Islam dan kearifan lokal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.